Bambu runcing merupakan salah satu senjata perang melawan penjajah dan merebut kemerdekaan. Karenanya, momen perayaan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tak akan pernah lepas dari senjata yang terbuat dari bambu diruncingkan ini. Sebagai saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia, senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Supri asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia, sementara peperangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sedang berlangsung. Di tengah gempuran senjata modern yang dimiliki oleh penjajah, pejuang Indonesia tetap semangat mengorbankan jiwa dan raganya untuk melawan penjajah, walaupun hanya bermodalkan bambu runcing. Sederhana tapi menakutkan, mungkin inilah kata yang tepat untuk disematkan untuk bambu runcing. Bahkan faktanya, bambu runcing menjadi salah satu senjata yang paling ditakuti oleh para penjajah pada saat itu. Tercetusnya bambu runcing sebagai alat perjuangan kemerdekaan Indonesia bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia, sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Para pejuang pun menggunakan peralatan seadanya untuk dijadikan senjata, yaitu bambu yang diruncingkan. Pencetus bambu runcing pertama adalah seorang ulama yang tinggal di sebuah pesantren bernama Kiai Supri Parakan asal Temanggung. Ketika rakyat sedang berjuang, banyak santri yang juga ingin ikut terjun dalam pertempuran. Kiai Supri kemudian memperkenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri. Para santri bersama rakyat lainnya yang ingin ikut berjuang lebih dahulu diajarkan cara membuat bambu runcing. Saya juga bisa membuat bambu runcing. Saya tak bertanya pada kamu. Kamu diam saja dulu, dengarkan Mimin ngomong ya. Oke, monggo lanjut Min. Nah, gitu kan enak. Jadi anak jangan bandel ya. Duduk yang tenang dengerin Mimin ngomong. Lanjut, bambu-bambu dikumpulkan para santri dari Tegalan. Kemudian mereka meruncingkannya hingga lancip dan diolesi dengan cairan yang kadang mengandung racun. Apa tidak bahaya itu pakai racun Min? Namanya saja biar musuhnya mati ya harus dibubuhi racun lah. Di mana sih kamu? Udahlah, dengerin aja dulu. Mimin lanjutin. Jika dibandingkan dengan senjata api, teknologi bambu runcing tentu jauh ketinggalan. Bahkan, senjata para pejuang kemerdekaan Indonesia tersebut sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Hal itu karena bagi Belanda, bambu runcing dianggap sebagai pembunuh dalam keheningan. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Selain itu, efek luka terkena bambu runcing juga lebih menyakitkan dibanding luka tembak. Para penjajah mengakui bahwa mereka lebih baik mati karena ditembak, dibanding dengan senjata bambu runcing. Hal ini dikarenakan tusukan bambu runcing memiliki efek luka yang berbeda jika dibandingkan dengan luka akibat terkena senjata api. Bahkan efek luka bambu runcing disebut-sebut sangat mirip dengan pisau komando. Pisau komando adalah pisau paling mematikan yang diketahui dapat menyebabkan luka lebar yang akan sulit untuk ditangani. Luka terkena bambu runcing akan terasa sangat menyiksa dan sulit sembuh, apalagi jika sampai terjadi infeksi. Belum lagi biasanya para pejuang Indonesia memberikan racun di ujung bambu runcing. Sehingga orang terkena bambu runcing akan merasa sangat kesakitan, sebelum akhirnya tewas secara perlahan. Wah, kalau begitu bambu runcing sangat ditakuti musuh ya Min, karena sangat menyakitkan dan sangat tersiksa bila terkena sampai mati secara pelan-pelan ya Min. Ya, begitulah ceritanya Mimin kan baca di buku sejarah. Barisan Bambu Runcing merupakan salah satu laskar perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Laskar ini bermula dari gerakan lokal Barisan Muslimin Temanggung (BMT). Dalam laskar ini, peran Kiai adalah yang paling dominan dalam memberikan kekuatan pada para pejuang. Pada Oktober tahun 1945, Kiai R. Sumomihardo meminta H. Abdurrahman bin Supci memanggil para pemuda desa Parakan Kauman agar mencari bambu wulung untuk dibuat bambu runcing. Setelah dapat, bambu tersebut segera dibawa ke rumah Kiai Sumomihardo untuk didoakan agar dapat dijadikan senjata. Kemudian, beberapa hari setelah BMT dibentuk, para pejuang Banyumas datang untuk mendoakan bambu runcing mereka guna melakukan penyerbuan ke Ambarawa. Sejak saat itu, kabar mengenai bambu runcing ini menyebar hingga ke seluruh daerah. Sampai akhirnya,
Senjata bambu runcing pertama kali digunakan saat pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 sedang berlangsung. Menurut catatan, sekitar 10.000 orang setiap harinya selama sekitar 1 tahun datang ke Parakan UNTK mendoakan senjata bambu runcing mereka. Itulah tadi sejarah dan asal-usulnya senjata mematikan. Bambu runcing yang merupakan senjata andalan para pejuang kita dulu. Walau sekedar senjata bambu runcing, namun para pejuang semangat dan gigih melawan penjajah dengan tekad dan keberanian yang siap mati bela Ibu Pertiwi. Moga bermanfaat bagi kita semua. Sekian wassalam.